Saya sebelumnya bukan Katolik, saya gitu. baru Katolik tahun lalu. Dan tahun ini sekarang, hari ini saya dibaptis Krisma. Jadi senang banget, plong banget rasanya. Pembaptisannya itu kapan? Katekumennya tahun lalu di bulan November. Sorry. Bulan Dua tahun lalu, 2024 bulan November. Kenapa kira-kira akhirnya memutuskan untuk menjadi Katolik? Waktu itu dapat panggilan ya. Bahasanya kalau dari katekis waktu itu diceritain, saya mengenal Tuhan, saya mengenal Katolik melalui jodoh saya. Saya ikut. Artinya Istri Tuhan saya. menyapa Mas ya, Ya. melalui pasangan hidup. Betul Ya. sekali. Ikut sangat Tuhan memanggil kita kan? Betul. Perasaannya tadi itu benar membuat saya terharu karena saya benar-benar sudah dewasa secara iman, terus saya juga sudah siap untuk mengikuti aturan-aturan dalam gereja Katolik. Itu sih perasaan yang tadi selain tegang ya. Tegang juga tadi. Nah, saya tuh katekumen dari tahun lalu di bulan April. Itu awalnya karena saya benar-benar hilang arah. Kehilangan arah. Di rumah saya tuh kayak benar-benar gak ada siapa-siapa. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya mengenal gereja Katolik, itu kayak saya merasa pulang ke rumah yang harus saya benar-benar dapetin. Waktu itu saya hilang arah gara-gara diputusin. Wow, salah satunya Senang sama pacar yang Katolik juga. patah hati. Itu kayak, aduh saya tanya kemana nih, karena kan awal kenal gereja Katolik juga dari dia. Dari pasangan itu. Dikenalin dulu, tapi nggak pacaran, waktu itu cuma temenan. Pacaran, tapi ternyata ayah tahu. Jadi saya kayak, dia mutusin aku, karena ayah saya. Oh, Dia bilang, dilarang sama iya, bapaknya. karena ayah saya juga Kristen. Oh gitu. Jadi tuh di satu kamar aku renung aja kayak sambil dengerin lagu rohani. Apa ya? Tuhan, aku arahnya kemana? Terus aku doa, tidur. Nah pas tidur itulah dah jawabannya. Oh dari tidur itu bangun kemudian tersentuh gitu ya. Oh saya harus memutuskan untuk menjadi Katolik. Tapi di mimpi itu ada satu yang benar saya ingat terus. Pengalaman apa tuh? Berkata, Itu dalam mimpi. iya dalam mimpi. Tuhan berkata kayak, Halo sahabat Katolik terkini, saya Albertus Dino. Pada hari ini tadi saya mengikuti perayaan Krisma di Paroki Asisi Tebet. Nah perayaan ini bertepatan dengan pesta Pentakosta. Dan perayaan ini sangat meriah menurut saya ya, karena dipimpin langsung oleh Vikjen Uskupan Agung Jakarta, Romo Samuel Pangestu. Dan pesertanya juga yang menerima Krisma pada hari itu sangat banyak menurut saya, sekitar 120 orang. Dan yang menariknya menurut saya bahwa yang menerima sakramen Krisma itu adalah bukan hanya yang sebelumnya mereka terlahir secara Katolik, tapi ada yang masuk ke Katolik. Nah, ini ada beberapa yang juga bersama saya yang tadi sudah menerima sakramen Krisma. Saya mau tanya mereka bagaimana tanggapan mereka berkaitan dengan perayaan berhemat hari ini, karena mereka dicurahkan Roh Kudus pada hari ini ya. Halo Mas, ini dengan Mas siapa ya? Christian Anatoli Marbung. Oh, Christian. Nama baptis Christian. Nama baptisnya? Christian. Lalu nama Krismanya tadi? Oh, Christian juga. Oh, iya. Mungkin cerita sedikit tadi. Oh ya. Untuk perayaan hari ini tadi, gimana perasaannya ya? Saya senang banget. Akhirnya puji Tuhan komplit, lengkap. Sudah. Saya baru katekumen tahun lalu seperti kata Masnya tadi. Saya sebelumnya bukan Katolik. Saya gitu. baru Katolik tahun lalu. Dan tahun ini sekarang, hari ini saya dibaptis Krisma. Jadi senang banget, plong banget rasanya. Pembaptisannya itu kapan? Katekumennya tahun lalu di bulan November. Sorry. Bulan Dua tahun lalu, 2024 bulan November. Lalu proses setelah itu pendampingan untuk katekumennya berlanjut terus ya sejak saat itu sampai hari ini. Habis katekumen, Hah? sempat kosong, baru masuk program Krisma. Akhirnya hari ini. Yes. Rasanya tadi gimana hari ini? Plong, penuh dengan Roh Kudus, lega aja. Ya, artinya siap untuk menjadi orang Katolik yang dewasa tuh. Kami harapannya. Mungkin cerita sedikit tadi itu ya.
kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi Katolik? Tadi kan Mas cerita tuh, Mas Christian cerita tadi bahwa awalnya boleh cerita agamanya pada sebelumnya itu Saya sebelumnya Protestan. Protestan. Kenapa kira-kira akhirnya memutuskan untuk menjadi Katolik? Waktu itu dapat panggilan ya. Bahasanya kalau dari katekis waktu itu diceritain, saya mengenal Tuhan, saya mengenal Katolik melalui jodoh saya. Saya ikut Artinya istri Tuhan saya. menyapa Mas ya, Ya. melalui pasangan hidup. Betul Ya. sekali, betul sekali. Ikut sangat Tuhan memanggil kita kan. Betul. Harapannya mudah-mudahan setelah ini semakin semangat lagi untuk terlibat Amin. dalam kegiatan gereja. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya mau tanya ke Mbak Nora. Mbak Nora dari mana ya? Dari mana? Asalnya? Asalnya saya dari Riau. Oh, dari Riau. Tapi di Jakarta sudah lama sekali. Di Jakarta sejak 2023. 2023 baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Ya, mungkin cerita sedikit gimana suasananya, perasaan hari ini yang dialami setelah menerima sakramen Krisma. Jadi awalnya kan sejak kecil saya memang sudah terlahir dari keluarga Katolik. Cuman di dalam proses perjalanan sebelum saya menerima Krisma ini, saya tuh belum begitu memaknai gereja di Katolik. Jadi saya masih melipir ke gereja yang lain. Saya gereja Kristen. Cuman ketika 2023 itu dan saya ketemu sama suami saya ikut katekumen juga. Di situ saya mulai Terpanggil. iya terpanggil untuk benar-benar penuh bergereja di Katolik gitu. Jadi perasaan yang tadi itu benar membuat saya terharu karena saya benar-benar sudah dewasa secara iman, terus saya juga sudah siap untuk mengikuti aturan-aturan dalam gereja Katolik gitu. Itu sih perasaan yang tadi selain tegang ya. Tegang juga tadi. Tegang karena saya merasa ini bukan sesuatu sakramen yang asal terima ya, tapi harus kita buktikan dulu di dalam gereja, dalam masyarakat dan lingkungan, khususnya di dalam keluarga juga. Iya, kan dengan Krisma ini kan kita diakui secara iman Katolik itu bahwa kita sudah dewasa secara iman. Orang dewasa kan berarti tahu membedakan mana yang benar, lalu kemudian memutuskan dan terlibat secara aktif. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya yang ketiga nih. Ini yang ketiga juga peserta Krisma juga hari ini tadi. Pertama, gimana perasaannya setelah Kalau menerima? perasaan sih bener-bener tegang. Tegang. Tapi di satu sisi tuh kayak seneng karena aku juga sama katekumen juga. Katekumen. Baptisan tahun ini di malam pasca kemarin. Oh, malam pasca kemarin Iya. iya benar ya. Nah, saya tuh katekumen dari tahun lalu di bulan April. Itu awalnya karena saya benar-benar hilang arah. Oh, kehilangan arah. Di rumah saya tuh kayak benar-benar gak ada siapa-siapa. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya mengenal gereja Katolik, itu kayak saya merasa pulang ke rumah yang harus saya benar-benar dapetin. Nah, kenapa saya memutuskan untuk Katolik? Saya ingin lebih dekat dengan Tuhan, karena saya tiap dibukakan. Jadi saya merasa kayak saya butuh Bunda Maria, Bunda segala sesuatu. Itu apa ya, dari Krisma ini benar-benar mengajarkan kayak dikuatkan secara iman, Dikuatkan, menemukan kekuatan lah kekuatan. melalui pendampingan selama masa katekumen juga kan selama ini ya. Oh, tadi pengalaman yang kemudian memutuskan untuk menjadi Katolik sebelumnya agama Aku dari Islam asli dari mana? dari jauh. Dari Jawa ya. Ya mungkin cerita sedikit kepada teman-teman penonton kita ini ya. Apa kira-kira pengalaman satu mungkin pengalamannya kemudian saya harus memutuskan untuk menjadi Katolik. Ada benar. Waktu itu saya lagi kabur dari rumah karena saya ingin bebas aja dari rumah. Nah, waktu itu saya hilang arah gara-gara diputusin. Oh, salah satunya Putusin sama pacar yang Katolik juga. patah hati. Itu kayak, aduh saya tanya kemana nih, karena kan awal kenal gereja Katolik juga dari dia. Oh, dari pasangan itu. Dikenalin dulu, tapi nggak pacaran, waktu itu cuma temenan. Pacaran, tapi ternyata ayah tahu. Jadi saya kayak, dia ngurusin aku, karena ayah saya. Oh, Dia bilang, dilarang sama iya, bapaknya. dia bilang, karena ayah saya juga Kristen. Oh gitu. Terus Jadi tuh
di satu kamar aku renung aja kayak sambil dengerin lagu rohani. Apa ya? Kan aku arahnya kemana? Terus aku doa, tidur. Nah pas tidur itulah dah jawabannya. Kalau dari tidur itu bangun kemudian tersentuh gitu ya. Oh saya harus memutuskan untuk menjadi Katolik. Tapi di mimpi itu ada satu yang berbeda saya ingat terus. Nah, pengalaman apa tuh? Berkata, Itu dalam mimpi. iya dalam mimpi. Tuhan berkata kayak bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Aku langsung kayak Penyerahan diri itu ya. iya betul. Dan dari situ juga aku langsung kayak udah langsung Setelah itu berarti langsung kemudian iya mengikuti masa katekumen. iya Kenal paroki Asis itu dari mana sudah? dari seseorang yang kenalin. Oh dari pacar tadi? Bukan, mantan. Oke lah ya. Semoga semakin aktif nanti ya untuk ikut kegiatan-kegiatan paroki ya. Karena Krisma kan menunjukkan bahwa kita sudah dewasa satu. Terima kasih ya Kak. Ya. Oke, selanjutnya nih saya mau ngobrol sebentar juga dengan ketua katekis yang sangat aktif dan paling ganteng ya. Gimana? Coba cerita sedikit suasana persiapan untuk perayaan Krisma hari ini. Kalau untuk persiapan tentu katekis tidak mempersiapkan sendiri ya, tentu ada panitia khususnya. Lalu kemudian kami sebagai katekis hanya mengarahkan beberapa hal yang penting, lalu kemudian panitia sendiri yang bekerja. Dan panitianya menurut saya sangat aktif dan mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Ya, Boleh nggak cerita sedikit dalam proses pendampingan katekumen selama ini? Gimana dinamikanya? Ya, untuk proses pembelajaran yang akan ikut sakramen Krisma sendiri dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok Krisma remaja, pembelajarannya itu di paroki, kemudian Krisma dewasa, pembelajaran di paroki, lalu kemudian SMP Asisi. Nah, pembelajarannya itu di sekolahnya masing-masing. Yang ngajar itu guru agamanya. Jadi seperti itu. Lalu dinamikanya mereka mengikuti dengan sangat baik, berkaitan dengan pembelajarannya, kemudian gladi bersih, pengakuan dosa, rekoleksi, mereka sangat antusias. Jadi seperti itu. Berarti Pak Victor sudah terlibat menjadi katekis di paroki ini kurang lebih berapa tahun? Oh, saya menjadi katekis di paroki ini baru dari tahun 2023. 2020 sudah 3 tahun Ya, kurang lebih jalan 3 tahun. Ya, semoga Pak Victor semakin semangat ya melayani para katekumenen ya. Apalagi kan setiap tahun saya lihat itu semakin bertambah jumlah katekumen. Katekumen ya, Kalau yang tahun ini baptisan. gimana, saya sudah daftar? Untuk yang baru yang mendaftar itu ada 10 katekumen yang akan menjadi Katolik di kelas yang baru. Oh, yang Tapi baru. dalam pembukaan pendaftarannya masih rentang 1,5 bulan sih. Jadi ada kemungkinan bertambah. Biasanya itu sampai 15 ke atas, lewat dari 15 untuk satu kelas. Ada nggak ada kesulitan mendampingi teman-teman yang dari agama lain yang kemudian memutuskan untuk menjadi Katolik? Itu kan pengetahuan mereka tentu ya, harus kita akui bahwa mungkin terbatas tentang Ya. Katolikan. Itu bagaimana proses pendampingan untuk mereka? Kalau menurut saya menarik juga sih, apalagi kalau kita mengajar mereka sharing bersama, karena mereka memiliki pengalaman yang tidak saya punya. Pengalaman Lalu beragam. pengalaman, ya beragam Setiap orang. pengalamannya, lalu kemudian rupanya dinamika pergolakan imannya juga mereka sangat ini ya, tidak pernah saya mengalami pergolakan seperti itu. Jadi saya kemudian merasa bahwa saya lebih banyak belajar juga daripada mereka. Lalu kemudian tantangannya ya mungkin kita harus memahami masing-masing katekumen ya, karena mereka itu tantangannya ada yang dari keluarga, ada yang dari lingkungan sekitar, lalu kemudian ada ya tantangan dari diri sendiri, bahkan ada yang masih ragu, ini saya mau masuk Katolik, masuk Protestan atau masuk agama lain. Jadi dia masih Masih mencari abu-abu ya. ya, masih mencari kira-kira
dia serapnya di mana gitu. Jadi itu semua tetap kita layani. Apakah nanti dia memilih untuk masuk Katolik atau tidak, ya itu keputusan dia dan kerja Roh Kudus lah. Halo semuanya, nama saya Gracia Elena Josephine Katu. Saya berasal dari SMP Asisi Tebet, Jakarta. Halo semua, saya Maria Junita Putri. Saya berasal dari Sekolah SMP Negeri 15 Jakarta. Halo semua, nama saya Clara Frina Kristianti. Saya dari SMP 57 Jakarta. Halo semua, nama saya Christian, saya dari SMK Asisi Jakarta. Halo teman-teman, nama saya Temata Mulya, saya dari sekolah SMK Asisi. Gimana nih perasaan kalian tadi hari ini menerima sakramen Krisma? Kalau saya sih seneng ya, terus terharu. Saya sih bahagia ya bisa sampai kayak sekarang. Awal-awal ngerasa deg-degan pastinya karena tegang, tapi setelah diminyaki merasa lega. Saya sangat senang karena sekarang saya sudah dewasa secara iman dan semoga dengan dewasa ini saya bisa mewartakan iman Tuhan. Ya, saya sangat senang, terharu dan bangga terhadap diri saya sendiri karena saya sudah berhasil menjadi iman Katolik yang dewasa. Saya sangat bersyukur dan terima kasih bisa mendampingi dan mengantarkan peserta Krisma dari sejak mereka ada yang dari katekumen, kemudian komuni, lalu hari ini mereka menerima sakramen Krisma oleh Vikjen Pangestu Samuel Pangestu. Dengan penuh syukur 120 pesertanya satu yang tidak bisa hadir karena tugas negara dipanggil ke Istana Negara. Sekali lagi terima kasih, mereka berjumlah 120 itu dengan penuh syukur melengkapi sakramen yang sudah diterima, yang adalah sakramen inisiasi baptis, kemudian ekaristi, dan hari ini adalah Krisma yang disebut sebagai sakramen pendewasaan. Sekali lagi terima kasih, salam untuk kita semua dan Tuhan memberkati kita. Singkatnya, kalau untuk perayaan yang kita lakukan ini semua berjalan dengan lancar, begitu ya. Pertama, persiapan ini cukup panjang, ya, sekitar bulan Februari, ya, karena para calon terima Krisma umumnya yang dari luar paroki, ya, karena kami punya 3 kategori. Yang pertama remaja SMP Asisi, yang kedua remaja paroki Asisi, yang terakhir adalah dewasa umum. Nah, itu kami mengumpulkan di dalam satu kelas, ya, begitu ya. Lalu kami bikin jadwal seminggu sekali selama kurang lebih 6 bulan. Yang diajar oleh para katekis kami yang cukup mumpuni lah, begitu ya. Lalu berjalannya waktu, mengumpulkan administrasi, lalu kami juga berhubungan dengan KAJ, karena kami harus tahu siapa yang akan memberikan sakramen Krisma, apakah uskup, apakah Vikjen. Nah, kebetulan tahun 2024 itu adalah uskup, ya, sehingga saat ini Vikjen. Uskup ini juga punya kesibukan. Enggak ada tantangan ya? Oh iya, Siapa? oh iya, baik. Kalau tantangan pasti ada. Ya, tantangannya itu yang pertama dari sisi administratif dulu, ya. Yang pertama adalah jujur saja, formulir sakramen Krisma yang kita masih gunakan itu pasti versi lama, di mana mengikuti Krisma 4 tahun yang lalu itu di situ masih tertulis ada wali Krisma. Sebenarnya tidak diperlukan lagi wali Krisma. Artinya para calon penerima Krisma itu tidak perlu mencari lagi walinya sendiri, karena seperti yang tadi kita saksikan bersama sudah diwakili, ya. Kami dari panitia sudah menunjuk. Mengapa? Karena dari segi efisiensi waktu, ya, sama ruangan, jadi mereka bisa. Yang kedua, kalau mereka cari sendiri udah pasti akan kerepotan. Saya khawatir bahwa orang-orang yang dipilih itu mohon maaf tidak Katolik murni, sehingga seharusnya kan memang panutan, ya. Ya, harus didampingi oleh orang mumpuni lah yang bisa mendampingi mereka. Yang terakhir itu pemberian nama. Nah, itu kadang-kadang kita juga. Iya, juga. Saya tanya ini, kesulitannya begini. Mereka itu terutama
Kalau anak-anak sudah pasti kesulitan. Mereka harusnya bisa konsultasi dengan katekis atau dengan orang tua, gitu ya. Kalau kami orang tua biasanya memberikan informasinya, gunakan saja dengan nama baptis. Diperkuat lagi, misal dia namanya Gabriel baptis. Krisma Gabriel boleh. Tapi juga ada yang mau pakai santo lagi juga boleh, nggak ada masalah. Nah mereka suka mempertanyakan, ini maksudnya gimana sih? Bingung mereka kadang-kadang. Tapi ya dengan perjalanan waktu, lalu kesepakatan bersama, kemarin kami juga sempat ambil jalan tengah bahwa ada bagian tidak belum atau yang belum menentukan, sementara hari H sudah dekat. Ya. Jadi yang perempuan Maria, yang laki-laki Santo Yohanes. Gimana perasaannya setelah selesai perayaan? Gimana ya? Saya istilahnya saya merasa memanggul kuk gitu ya. Salib ya, memang kita semua memanggul salib ya. Tapi emang saya cukup stres karena begini. Ada beberapa hal yang saya tidak bisa kontrol. Artinya saya sangat tergantung oleh pihak ketiga. Ya, oleh KAJ. Ya kan? Karena waktu itu sebenarnya jadwalnya adalah hari Minggu ini. Tapi 17.30 sore. Tiba-tiba dimajukan. Ya kami bersyukur gitu ya. Tapi tantangannya sehingga banyak iya, akhirnya kami menambah kursi di dalam dan sebagainya. Itu juga perlu koordinasi. Karena kurang dari sebulan lah pembukaan itu. Jadi kami rubahnya ke teknik. Lalu kemudian saya bersyukurnya semua berjalan lancar, khususnya Fikjen apa ya, sangat-sangat buat kami itu sangat-sangat mau diajak berkoordinasi, komunikatif. Lalu kami memberikan ide, dia bilang sudah, kalau itu terbaik, kalau buat saya semua lancar, cepat, ya, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau soal teknis fotograf, lalu kemudian alur, kemudian nanti bentuknya bagaimana, itu terserah. Dan saya paling bersyukur adalah pada saat dia mengatakan bahwa saya bisa menerima foto. Siapa saja akan saya terima foto. Ya. Tetapi saya batasnya jam 1. Itu sangat luar biasa. Kalau enggak kita buru-buru tadi. Ya kan? Karena makanya saya persingkat itu sebenarnya. Sampai panitia sendiri tidak komplit untuk foto dengan Fikjen. Tapi habis itu kan umat berbondong-bondong. Ya, itu aja. Nah yang terakhir ini, ya, apa harapannya bagi para Krismawati yang sudah menerima Roh Kudus lah, harapan dari Bapak sebagai panitia yang sudah mendampingi mereka kurang lebih tadi 6 bulan gitu ya. Ya, kira-kira apa? Baik, saya rasa semua sama ya. Nggak cuma saya saja sebagai panitia, para katekis, ya petugas-petugas liturgi juga, kita semua lah. Kita tahu bahwa Krisma itu adalah salah satu sakramen yang harus diterima. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan sakramen penguatan. Artinya dari situlah secara kedewasaan iman diharapkan semakin tumbuh. Ya, tidak goyah, tidak harus kuat tetap menghadapi kehidupan gitu. Ya, itulah pegangan. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak baik, untuk terima kasih informasinya. Ya. Baik. Oke, baik.